Terlihat? Sudah, Pak? Sudah, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik semuanya. Alhamdulillah, kita masih diberi apa namanya, kita masih belajar kuliah elektronika daya atau power elektronik ya untuk apa kita kebetulan pada minggu saya ada ngajar di mana Multimedia University Malaysia, Selasa, Rabu, Kamis. Itu nanti saya lihat cek jadwalnya. Mungkin untuk sistem penyimpanan energi aman karena jadwalnya siang. Mungkin saya akan ngecek yang hari Rabu, Kamis ya. Kalau untuk yang Rabu kita dasar sudah saya geser. Mungkin yang Kamis ini terlihat daya. Saya cek dulu jadwalnya bentrok atau tidak. Kalau misalkan tidak, kita lanjutkan ya. Karena jadwal tersebut sudah sepakati ya antara pihak pengajar di media university dan di ini ya Universitas Peterpina. Mungkin kalau yang di sana saya mau ngajar ini kan geothermal untuk teknologi energi baru terbarukan, nama mata kuliahnya sama satu lagi mata kuliahnya itu instalasi sistem tenaga listrik ya, tapi babnya tentang electric heating ya. Ya banyak ya aplikasi yang electric heating ya, kayak industri baja ya, lain-lain. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang power semiconductor switch ya. Jadi ini slide saya yang sebelum-sebelumnya dan saya belum mentranslate ya. Waktu ke bahasa Indonesia. Mungkin minggu depan akan bahasa Indonesia lagi ya. Nah, power semiconductor switch ya. Jadi apa? Komponen atau device dari semikonduktor ya, semikonduktor kayaknya. Itu ada beberapa ya. Ada yang dioda. Nah, kemarin kan sudah saya jelaskan juga ya. Ini dioda. Hmm, baru intinya di sini. Wah, ini ya, pensakalaannya ya. Apa namanya pensakalaan ini yang enggak pas ya. Oke, sebentar. Oke. And slide. So,
Halo, kalian dengar saya nggak? Kok ada peringatan Teams tidak bisa dengar saya? Bisa, suaranya terputus, Pak. Oh, putus-putus ya. Ya, Pak. Oke, saya ini ganti dulu ya ke menu dulu ke laptop ini. Maaf atas ketidaknyamanan pada pagi hari ini. Ya, kayaknya sudah kelihatan ya ininya. Gitu. Oke, udah pakai. Ada udah terhubung ya sama TKP ya. Oke. Ya, ini ya, kita akan belajar tentang power induktor ya. Nah, lalu ini apa ya? Oke, mungkin sebentar tidak pakai ini ya. Ya, jadi begini, dari semuanya, apa power semikonduktor itu ya ada dua ya, dioda. Jadi kalau dioda kan ada di semuanya sudah paham ya, apa namanya? Iya, tanpa controller ya, karena ada hitnya jadi free ya, free free apa? Ya, jadi di sini yang dioda ini ya, jadi dioda ini apa namanya? Dia memang benar-benar free ya. Jadi dioda itu sebuah piranti yang sangat free sekali ya. Misalkan kemarin kan udah kita tahu ya, jadinya meraba-raba ya. Nah, ini ya, jadi dioda ini kita tahu ya, nggak ada kontrolernya, nggak ada apa hitnya ya, hit untuk itu apa namanya, hit untuk ini mengontrol ya. Nah, beda dengan piristor. Piristor dia itu apa terkontrol ya. Dia pada saat on piristornya itu terkontrol ya, jadi bisa apa namanya kita atur sudut penyalaannya itu berapa ya. Ada juga teriak ya. Nah, lalu yang sangat berkembang saat ini ya sudah banyak lah ya digunakan untuk apa aplikasi di industri ya. Ada BJT, MOSFET, ada IGBT ya, ada GTO, MCT, dan lain-lain. Nah, ini merupakan peralatan yang full ya. Jadi ini peralatan yang
sangat full terkontrol ya. Nah, ada lagi ini dioda ya. Nah, ini dioda kita tahu ya, ini ada sih sudah pernah ya eh, belajar tentang dioda ini, di mana apa dia kan ada anoda dan katoda. Anoda ini biasanya di sini ada positif lalu negatif ya. Lalu di sini ada pemisahnya N minus ya, negatif minus. Nah, ini contohnya dari dioda. Ya. Nah, inilah pergambaran arusnya ya. Nah, dia breakdownnya ya. Jangan breakdown kalau nggak salah dioda itu berapa? Ada yang ingat berapa? Kayak 0,7-an. Nah, ini juga lihat. Nah, ini kita bisa. Nah, ya. Kondisinya dioda seperti ini ya. Nah, dia tipis banget ya. Mendekati tegangannya dioda. Oh, ini malah nol. Ini nol ya untuk uh, V-nya. Terus I-nya juga ya. Nah, ini adalah beberapa peralatan yang sangat berguna sekali untuk para desainer ya. Misalkan di sana ada resistor. Ya. Nah, ada resistor dan juga contohnya ada kapasitor ya. Lalu ada kapasitor, ada magnetik, ada linear mode, ada switch mode ya. Jadi ini adalah semiconductor device-nya ya. Ini adalah salah satu contoh-contohnya ya. Nah, untuk sinyal processing, nah kalau untuk sinyal processing itu bisa menggunakan resistor, kapasitor ya, dan semiconductor device. Dan mereka menghindari yang ada magnetiknya. Ya, Anda tahu lah ya, gimana yang namanya berhubungan dengan sinyal ya. Ini rentan sekali dengan apa namanya seperti noise-nya gitu. Nah, ini untuk pemrosesan daya, ya kalau untuk pemrosesan daya sendiri di sini dia menghindari yang namanya resistor ya, sama linear mode conductor device-nya ya. Kalau pemrosesan daya ya, tujuannya apa ya, untuk ini menghindari elemen-elemen yang menyebabkan rugi-rugi ya pada sistem itu atau pada sistem tersebut ya. Nah, di sini ada yang namanya switch close. Nah, pada saat switch close ini terclose ya. Nah, pada switchnya ini terclose, dia maka apa V-nya sama dengan nol ya. Terus ketika switchnya open, dia ada apa I-nya yang nol. Nah, jadi dalam hal ini, kejadian ini, maka apa? Dayanya ini yang bisa nol ya. Ketika I-nya nol, maka dayanya nol. Ketika V-nya nol, maka dayanya nol. Seperti itu. Hmm. Oke, kelihatan lagi.
Nggak kelihatan ya? Mohon maaf, sesuatu yang hmm. Iya, jadi, apa, untuk switch yang ideal, switching yang ideal tidak mengkonsumsi daya ya, artinya nol dayanya. Jadi untuk membuka menutup ini, dia dayanya nol, ya. Nah, ini adalah contohnya reverse recovery problem. Kita bisa lihat ya, dioda, switch ya. Ini ada tegangan DC, switch, terus dioda, dan arus ya. Nah, ini adalah pada saat forward ya tegangannya. Kita detik berapa ya, ketika off ya, on. Ya. Nah, di sini sama, jika ini tak hidup lalu jatuh dia. Nah, dan di sini perlu yang namanya recovery ya. Jadi ketika ada terjadi arus reverse, kita perlu recovery. Nah, inilah perlukan waktu pada recovery. Ini sumbernya, jadi seperti ini, nolnya ya. Inilah waktu. Jadi mengatasi ini ya, reverse ya, reverse recovery problem. Nah, untuk daya dioda itu sebenarnya ya ada tiga ya, kalau kita klasifikasikan. Ada yang secara umum ya, frekuensi jaringan dan lain. Tujuan umum ya, dioda biasa yang apa kalian bisa dapatkan di pasaran ya. Terus ada fast recovery dioda ya, ini perlu yang maksudnya itu dioda yang sangat spesial ya. Lalu ada Scotty ya. Nah, ini ada Scotty dioda ya. Nah, untuk Scotty dioda itu mempunyai tegangan yang kecil ya. Jadi untuk drop tegangannya itu kecil dibandingkan dengan dioda konvensional. Jadi cuma 0,3 volt ya. Kalau tidak salah itu dioda 0,7-an ya. 0,7 volt. Ya, mungkin ada deh, kan sudah belajar ya di mata kuliah pengisian listrik. Ini mungkin udah dapat teorinya nih. Kalau Scotty dioda itu mempunyai tegangan breakdown lebih kecil ya dari dioda konvensional, sekitar lebih kecil dari 200 volt ya. Ini adalah salah satu contoh dioda ini. Ya, ini ada contoh dari diodanya. Jadi tipenya ini juga salah satu diodanya ya. Dioda ya. Nah, oke, quote of the day ya. Jadi Norman's Law ya. Jadi kita kalau kita ingin menjadi seorang expert, ahli untuk apa? Dari nol, from zero to hero ya, itu minimal memerlukan waktu kalian belajar 5.000 jam. Nah, harusnya kalian kan tahun depan skripsi ya. Yes, apa? Skripsi itu adalah hasil belajar kalian selama berapa ribu jam. Katakanlah sehari 24 jam, tapi nggak mungkin ya. Ya, ambil aja sampel, ambil aja contoh ya, kalian semester 6, berarti udah 3 tahun. Satu harinya berapa jam belajar, terus apa namanya kali ya, satu hari berapa jam belajarnya, lalu seminggu berapa hari belajarnya ya kan, seminggu ada 7.
mungkin dalam tanda kutip bisa jadi Sabtu Minggunya adalah weekend ya. Nah, jadi Senin sampai Jumat lah katakan. Itu Anda belajar berapa jam? Nah, Anda sehari 12 jam. Ya, saya waktu di Jepang dulu nggak 12 jam aja ya, lebih ya. Mungkin ada 16 jam. Ya, karena dokter ya. Mungkin sehari itu bisa sampai 16 jam. Jadi Anda 12 jam. Kali 5 berapa? 60 jam ya. 12 jam kali 6. Kali 5. 60 jam ya. Jadi Anda 5 hari 60 jam. Kalau sehari 12 jam. 60 jam ya. 5.000 jika dibagi ini 60 jam berapa ya? Berarti 500 begini. Kalau menurut saya sih pribadi 3 tahun tuh udah lebih ya dari 5.000 jam. Jadi Anda skripsi tahun depan itu ya harusnya sudah expert di bidang Anda ya. Artinya apa yang mau kalian lakukan, apa yang mau Anda ambil itu sudah mempunyai dasar yang kuat. Apalagi kalau dari DST ya, misalkan dasar sistem terintegrasi ya, seperti itu. Jadi dari dasar mata kuliah dasar sistem terintegrasi itu apa yang kalian ambil, lalu berikutnya itu Anda ada di semua lanjutkan ya dikembangkan gitu ya misalnya. Atau di switch dengan sus yang lain. Contohnya begini, kakak kalian ahli wafa pada saat apa, mata kuliah desain sistem terintegrasi, dia tentang trafo. Trafo apa? Diagnosa gangguan trafo. Nah, oke. Pakai menggunakan machine learning. Nah, artinya apa? Di sana dia sudah ada dasar belajar machine learning minimal 6 bulan. Terus dia sudah belajar tentang trafo ya, kebetulan misalnya cuma pakai TGA ya, di shock gas analysis. Nah, ketika dia skripsi, lanjut lagi, tapi dengan beda kasus. Nah, machine learning-nya pada saat DST dia pakai neural network, terus dia kembangkan jadi apa namanya di skripsinya menggunakan long short term memory LSTM. Nah, itu perkembangan dan lalu trafonya tetap seperti trafo daya, tapi beda elemen ya atau fitur yang diambil. Kalau yang deskripsi dia tentang indeks kesehatan trafo. Nah, seperti itu. Jadi saya bercerita seperti ini untuk memberi motivasi kepada adik-adik semua bahwa kalau bisa ya jika bisa Anda skripsi itu adalah melanjutkan dari DST ya, dasar sistem terintegrasi. Kalau Anda semester berikutnya loncat lagi ke bidang lain, itu dasarnya kurang kuat. Dan itu yang terjadi di kakak-kakak kalian ini ya. Banyak sekali yang nyebrang ya, nggak masalah tidak, tapi kan berat sekali gitu ya. Jadi jangan, kalau bisa DST itu sudah dipikirkan dari sekarang ya, semester depan gitu ya. Ya Anda pikirkan aja mungkin sehari 10 menit mau cari idenya apa, terus cari kelompok Anda yang kira-kira mau mengerjakan di sana itu siapa ya. Contohnya misalkan smart home ini apa yang Anda kerjakan. Banyak sekali nanti dikembangkan lagi. Nah, itu saya hanya ngasih gambaran aja ya untuk ini Lawrence Law ini ya. Ya ini saya bercerita seperti ini pun demi kebaikan ya, biar apa tidak mengalami salah satu mengalami kesulitannya itu apa akhirnya skripsinya molor ya jadi bertahun ya bingung dengan dirinya sendiri itu ya. Jadi mulai sekarang sudah kan kalian pikirkan ya terserah bidang Anda apa yang Anda ambil ya, mau kontrol sistem, energi, power system dan lain-lain. Bebas ya, sesuai passion kalian lah. Biar apa kalau karena passion nanti kalian ogah-ogahan ya.
itu sudah normal sekali. Jadi passion Anda apa, itu ya kerjakan. Anda pengen robotik ya silakan robotik. Kan banyak pakatnya ya. Anda pengen power system ya silakan. Energi, itu banyak ya. Mulai sekarang dipikirkan. Nah ini ya, ini untuk simbol-simbolnya. Ya ada simbol apa? Dioda ya. Nah ada studi. Ini simbolnya ya. Terus cara package ya. Yang apa cover itu seperti ini. Dan untuk fix type-nya seperti ini ya. Metal atau ini insulator. Ya. Nah di sini kita ada reverse ya. Nah di sini ada reverse, ada forward ya. Kita bisa lihat ya. Nah ini reverse, forward. Begitu juga ini ya. Dari reverse ada forward. Forward ya di sini ada limitnya ya. Batas untuk operasi tadi ya. Jadi untuk parameter dioda sendiri itu apa? Yang paling penting parameternya itu sebagai berikut ya. Ada tegangan ketika forward ya. Ketika tegangan forward itu ada apa namanya? Tegangan drop. Nah ya, jadi tegangan drop dari dioda yang melewati dari anoda ke katoda. Nah, ini didefinisikan sebagai arus ya, tingkatan arus yang ya. Dan itu ketika diisi forward bias ini ya. Nah, kalau breakdown voltage itu adalah tegangan yang drop di dioda yang memang ya sebagai arus ya, tingkat arus yang mengalir ya. Nah, ketika dia pada posisi bias ya, reverse bias. Untuk reverse current, untuk reverse current sendiri itu adalah arus untuk tegangan tertentu ya. Yang mana ini di bawah tegangan breakdown ya untuk terus reverse-nya. Oke, kita kan. Nah, itu untuk DC. Bagaimana untuk AC ya? Nah, kalau AC itu ada namanya forward recovery time. Jadi forward recovery time di sini adalah waktu yang diperlukan untuk tegangan dioda ya jatuh pada nilai tertentu ya. Setelah ada arus forward dioda ya, arus forward dioda itu yang mengalir ya, mulai dari mengalir. Kalau reverse recovery time, ya TRR ya. Nah ini ada soft, ini soft recovery. Kalau ini absorb, abrupt ya, jadi not good lah ya. Kalau soft itu sangat smooth sekali, jadi pada saat ini kembalinya sangat smooth sekali. Kalau ini enggak, jatuh recovery-nya kasar ya, pro apa ini, pro yang kasar ya. Jadi di sini waktu TRR ini adalah waktu interval antara apa, tegangan reverse ya dan arus reverse ya yang jatuh terhadap nilai tertentu kan nilai drop. Ini kan arus forwardnya tuh ya. Dia drop pada nilai tertentu. Nah, di sini ada waktunya kita lihat. Karena ini kan nilai tertentu ya. Ini tuh ada TA. Jadi di sini TA ini adalah waktu apa? Adalah interval waktu ya untuk ini ketika si urutnya ini melewati nilai 0 ya, zero crossing time. Ini kan sempat 0 begini ya. Dan dia menjadi IRR.
Nah, sedangkan setelah kita jatuh, jadi TA ini adalah arus forward yang jatuh pernah melewati ini, apa namanya, titik nol, ya. Lalu ada TB ya. TB. Nah, TB ini adalah waktu interval dari maksimum reverse ya untuk sampai mendekati 0,25 dari IRR ya, arus forward ini. Jadi ini arus forward sudah drop. Nah, kalau TA di TA ini pengertiannya ini waktu untuk ketika dia sampai pernah mendekati nol, melewati nol ya. Lalu TB itu adalah waktu untuk merecovery. Jadi dari tekanan ini ya, IRR dia direcovery sampai melewati 0,25. 0,25. Nah, rasio antara TA dan TB itu disebut softness factor ya. Jadi faktor smooth-nya ya. Jadi faktor di mana dia dioda kembali awal ya. Ini soft recovery. Kalau ini dia untuk frekuensi ya, switching frekuensi yang sangat tinggi sekali. Nah, dalam praktisnya, secara praktis, seorang desainer ya, engineer itu perlu menghitung waktu recovery ini tadi. Nah, ini waktunya adalah TA plus TB ya, TRR itu. Artinya apa? TA plus TB ya. TA itu adalah waktu ketika arus solventnya itu jatuh ke area reverse. Selalu TB itu mengembalikan recovery-nya. Jadi ini adalah recovery-nya. Nah, kalau TB ini tidak memungkinkan ya atau kita abaikan, kita bandingkan dengan TA itu, maka seperti ini rumusnya. Kita hanya memerlukan IL. Nah, jadi misalkan TA-nya ini nggak kita anggap waktu jatuhnya tadi ya, forward ke reverse, maka kita ngitungnya pakai ini ya, IRR dibagi DI per DT. DI per DT itu apa, kayak arusnya itu lah ya, bahan arus inverter, bahan arus ya. Kalau DI per DT kan bisa kita gambarkan sama delta I ya. Jadi ini perubahan arusnya ya. Jadi di sini QRR sendiri adalah ini charge-nya ya pada penyimpanan, dan dihitungnya ya dari area atau wilayah yang dekat dengan ini, lintasan dari recovery-nya ya. Contohnya ini ya. Nah, ini contohnya ini. Ini sebuah manufaktur ya, dia memilih apa? Dia memilih ini diodanya ya dengan rate-nya DI per detiknya 20 ampere per mikrosecond. Reverse recovery time-nya 5 mikro. Ya. Nah, sekarang berapa arus reverse-nya yang Anda harapkan? Kan dari sini. Nah, IRR. Berapa IRR yang Anda harapkan ya? DI per detiknya udah ada. TRR-nya juga sudah ada, ya kan? Jadi gimana? Yang berarti ngitungnya dari mana? Dari ini. Oh, oke. Saya buka apa? Windows whiteboard ini.
Oke, udah kelihatan ya. Jadi kita bahas yang jadi di sini kita dapatkan apa diketahui ya. Nah, ini diketahui. Ini kelihatan nggak ada di semuanya? Kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, ini ya. Sorry kayaknya PowerPoint-nya ada masalah ini ya. Jadi saya nggak masalah ya buka media yang ini. DI per DT-nya itu ada 20 ampere per apa mikrosecond ya. Nah, dan CRR-nya itu sama dengan 5 mikrosecond. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya apa? IRR kan? Ya, itu jawabnya gimana? Nah, jawabnya adalah tanyakan model rumput bergoyang. Oke, jadi rumusnya tadi gimana? Nah, di sini rumusnya ada pertama adalah T L ini sama dengan apa? Akar 2 I DI per DT DI per DT. Nah, ya. DI per DT ya. Nah, berarti untuk mencari Q-nya kan kita tahu ya Q-nya sama dengan apa? Berarti apa? DI per DT kuadrat kali ya TLR dibagi itu 2 ya. Di RR-nya kalau sama mau diingetin ya. Ini dengan di R-nya ini. Nah, sedangkan IRR sendiri itu tadi sama dengan apa? 4 DI per DT 2 di Nah, berarti di sini IRR nya makan apa? Ya, DI per DT kali 2 di RR. Atau ini bisa kita lihat sebenarnya 2 QRF itu ini. Ya, tadi dibagi lah ya. Jadi tinggal masuk. Oke, berarti ini 2 kan? Ya. Berarti sama dengan apa? DI per DT, ya kan? Angka 3, ya. Ini 2 QRF kan ini, ya kan? Ini kan akar, ya. Jadi dia DI per DT berarti R-nya ini. Berarti DI per DT pangkat 3 kali apa? D, ya pangkat 2 di R kuadrat ya, ingat ya. Berarti berapa ini? 20 pangkat 3 kali 5 pangkat 2 ya. Ini karena sama mikro-mikro kita baikkan ya. Ya ini tinggal satuannya aja, tapi nanti jatuhnya seperti ya. Kan 20 per mikrometer ya. Kali 5 mikrometer. Berarti jatuhnya berapa? IRR. Ada yang ini. Nanti ini berapa ini? 20 pangkat 3 kali 25 ya.
Ayo, ada yang tahu jawabannya? 1000 ya. 80 kali 25. 100.000 ya. 100.000. Tapi ada kita dulu ya. 200.000 ini kan kali berapa? Itu kan mikrosecond. Ini kalau kita rubah ke second itu sama dengan berapa? Nah, ini berapa second? 20 lebih ini mikro 6 ya. Second sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 second. Ya, ini berarti sama dengan berapa? 20 kali 10 pangkat min 6. 6 per second yang ini 5 kali 10 pangkat min second. Oke, kalau kita mau seperti ini maka kita bisa ya. Jika kita ya. Berarti di sini ada berapa? 20 10 pangkat min 43 kali 5 10 pangkat min 6 berat ya. Tinggal ini 20 pangkat 3 tadi 8.000 ya kan. 80 kali 10 pangkat min 18 kali 25 kali 10 pangkat min 20 ya. Sama dengan berapa ini? Iya, min 6 kali 3 ini kan 18 ya. Min 6 kali 2 12. Bener kan ya? Oh, Tambah ya? Gimana? itu rumus TRR itu kan akar dari 2 QRR per DI per DT kan, Pak? Itu 2 QRR sama dengan DI per DT kali TRR kuadrat, bukan sih, Pak? Kenapa? Kalau dari rumus TRR sama dengan akar dari 2 QRR per DI per DT, berarti ntar jadinya 2 QRR sama dengan DI per DT dikali TRR kuadrat. Oh iya, benar. Berarti berarti ini ada ini ya, ya, Iya, per DT kan? Nah, berarti ini angka itu 2 ya. pangkat 2. Oke. Ini pangkat, berarti tetap ya, TR-nya pangkat 2 kan ya? Berarti ini DI per DT pangkat 2 ya. Berarti dia itu sorry ini minimum berarti ini 6 dong. Ya kan? Berarti ini 6. Ya kan? Ini 6. Nah, berarti ini 6. Berarti 12. Ya kan? 12 sama minus 12 berarti hilang. Ya kan? Iya dong. Berarti tinggal 8.000 kali 25. Berarti akar. Berarti IRR-nya ini 200.000 kan? Ya, sama dengan berapa? Akar 200.000. Sekarang akar 47,21 akar. Oke. Nah, ya wajar sih ya, ini kan saling menghilangkan ya.
yang ini kan mikrosecond dikuadratkan jadi mikrosecond kuadrat. Jadi ini kan per mikrosecond kuadrat. Jadi ini hilang, tinggal arusnya. Jadi ini ya Eh, besar. Ada yang hasilnya tanyakan gimana? hasilnya hasilnya 10.000 Pak. Soalnya kan 20 kali squat kali 10 Oh pangkat iya, itu 4.000 kali squat 12 kali. ya ini Berarti 4.000 ya. 10.000. Oke. Eh, oh ya, sorry, berarti ini hasilnya adalah hmm, oh ya, ini 20 kali 400 kan? Iya, 20, 20. Terus ya 400 kali 25, 10.000. Dari 10.000, 100. 100 ya. Oke, ini adalah arus transien. Oke, Akar untuk ini. dari akar dari 10 pangkat 8 sih Pak. Jadi hasilnya 10.000. Akar dari 10 pangkat 8. Full pangkat lah. Kok bisa? 20 pangkat 2 berapa? 400 ya? Iya, Halo? 400. Iya, 400 kali 25 berapa? 10.000 kan? Iya, berarti Iya, 100. Oh iya, benar-benar. Maaf, maaf. benar ya. Akar akar 10.000 berarti 100. Ya, nggak apa-apa, silakan. Siapa tahu saya salahnya mencatat. Oke, itu untuk dioda ya. Itu untuk dioda. Mari kita kan. Berarti itu diodenya yang jenisnya apa tadi Pak? Umum ya berarti. Nah, iya. Oh ya, kalian sudah punya ini buku Rashid belum ya? Nanti saya inilah share ya bukunya ini Rashid. Nah, jadi bisa download sendiri ya nanti. Atau bisa download sendiri atau itu bukunya Muhammad Rashid dulu punya Muhammad Rashid kayak turuan tebel banget besar. Oke, kita lanjutkan ya. Ini udah di screenshot. Kalau udah screenshot saya kita pindah ke PowerPoint. Sudah ya. Oke, kalau sudah kita berpindah. Oke ya, untuk sudah mungkin udah oke. Kita bisa lanjutkan. Nah,
Nah, ini contohnya kita ada contoh ada switch mode ya, mode switch untuk apa supply ya. Ya. Di sini kita menggunakan ada tegangan sumber sekitar 200 watt ya. Jadi di sini sumbernya ada 200 watt ya, 200 watt. Lalu induktornya 10 mikrofarad ya. Lalu ada induktor juga E dan RL. Nah, di sini ada juga. Jadi switch ini dia tertutup pada saat T0 ya, close yang perlu kita perhatikan ya. Nah, ketika switch-nya ini open, jangan lupa ini ya, freewheeling current dari ini. Dia sekitar 20 ampere ya, melalui ban ini ya. Jadi ketika ini close, cek ya, ini hapus. Ya, harusnya ini. Itu 20 ampere ya. Jadi dia harusnya ngalir gini ya. Nah, yang perlu diketahui juga di sini ada harus reverse recovery-nya ya, itu sekitar 20 ampere ya. Dan dia bisa menyusut langsung ya ke 0 ya, jadi turun masuk ke 0 dengan kecepatannya ya. Jadi dari 20 itu sampai ke 0 ya. Nah, itu dengan kecepatannya 10 ampere per second. Berarti apa? DI per dt-nya itu sekitar berapa? 10 ampere per mikrosecond ya. Nah, sedangkan bebannya itu 10 ohm ya, jangan bloknya diabaikan ya. Nah, gambarkanlah ini harusnya ya maksudnya gelombangnya itu selama reverse recovery ya, dan waktunya. Jadi kalian cari R dan waktunya ya, TRN. Lalu hitunglah tegangan maksimum yang melalui dioda selama proses ini, maksudnya proses recovery ini ya. Ya ini memang sangat penting sekali buat teman-teman bergerak di elektronik ya. Jadi elektronika daya itu nggak ada bedanya sebenarnya sama elektronika, rangka elektronika dan lain-lain. Hanya aplikasinya saja ya. Kalau misalkan contohnya auto voltage ya, energi terbarukan yang juga masih ada di masih ya nggak ada bedanya ya. Nah, ini ketika switch-nya itu close, menutup ya. Jadi dari sini menuju sini itu dari sini. Nah, itu ada kecepatannya tadi kan ya. Jadi ketika switch itu close, nah arus steady state-nya itu 2000 per 10 ohm. 20 ampere. Nah, karena dia dalam kondisi steady state, maka induktornya di-short. Kayak konduktor biasa ya. Maksudnya itu kayak jadinya kayak hanya
saja ya, kayak kabel gitu ya. Nah, ketika switch-nya itu open, maka ini reverse recovery current, harus reverse recovery-nya pada sisi kanan dari induktor, beban ya, dan dioda tadi ya, DF itu apa ya? Dioda freewheeling freewheeling ya, nah itu ya. Nah, jadi di sini pertama beban induktansinya kita umpamakan asumsikan di short dulu ya. Lalu ketika switch-nya itu ditutup, nah maka ini persamaan loop-nya ya, V sama dengan D IS per DT. Artinya apa? Induktor dikali dari perubahan arus tadi. Kemudian perubahan arusnya tadi berapa? 20 ampere per mikrosecond ya. Oke, tadi ya tegangan dibagi induktornya tadi ya, 20 ampere. Nah, ketika switch-nya itu open, terus yang sama ini akan mengalir P ini ya, harusnya minus ya, berkebalikan saja. Nah, lalu dari zero dari sini dari nol ya, dari nol ke T1 kan ini kan ada arus ya, lalu drop, blek, lalu reverse. Ya, dari 0 ke T1, kita ngitungnya akan dari 0 T1, T1 T2 dan T2 ke T3. Ke 0 T1 kita dapatkan ini apa? T1-nya, jadi 0 ke T1 itu 20 per 20, berarti 1 mikrosecond. Intinya apa? Kita asumsikan state-nya itu 1 mikrosecond dari 0 ke T1. Dari T1 ke T2 reverse-nya ya. Ya, dari reverse recovery current-nya juga ya. Kita lihat. Nah, ketika T2 dia berapa? 20 kan? Ya. Tapi perubahannya berapa? 20 per mikrosecond. Jadinya apa? T2 ke T1 sama. Waktunya adalah 1 mikrosecond. Nah, sekarang bagaimana perubahan dari T2 ke T3? Jadi 0 ke T1, T1 ke T2, ini terhitung 1 mikrosecond. Nah, bagaimana perubahannya T2 ke T3? T2 ke T3 sama arusnya tadi ya, dikali ini perubahannya ya. Nah, dia adalah 10 ampere per mikrosecond. Kita kan lihat dari soalnya tadi, bisa diperhatikan, kita dapatkan 2 mikrosecond. Maka harus reverse, artinya total ya. Jadi total harus recovery time itu 3 mikrosecond. Oke, very fast. Oke, very fast nih. Nah, jadi dioda ini akan dapatkan tegangan maksimum ya ketika switch-nya itu open. Ya, hal itu kenapa? Ya karena ini tegangan sumbernya 200 dan maka akan terbentuk tegangan baru. Karena apa ya ini? Charge ya. Karena ada charge ya dari arus yang melalui induktor. Maka mungkin saya melewati dioda itu berapa? Berarti tegangan dioda ditambah kali perubahan arus. Jadi tegangan dioda kan balikannya sumber ya minus 200. Induktornya 10 ampere per mikrosecond ya. Ada 10 mili tadi ya, 10 mili. 10 mikrohenry ya. R-nya berapa? Ini 10 mikrohenry ya. 10 mikrohenry. Kali ini perubahannya ya.
Perubahannya tadi berapa? 20 Pak mikrosecond ya, berarti 20 kali 10 didapatkanlah sebesar minus 400. Jadi tegangannya yang dioda itu 2 kalinya sumber ya 400. Seperti itulah ya. Kalau MOSFET mungkin ya mungkin saya tidak akan membahas secara detail ya ini karena sudah saya anggap adik-adik paham karena apa? Adik-adik semuanya sudah belajar ini di rangkaian elektronika ya, mungkin memang terlihat sangat dasar sekali ya. Jadi sini ada kalau MOSFET itu ada drain, ada source, ada gate ya. Ini ada bentuknya ya, ada N channel, P channel ya, ada NPN. Kalau ini sudah mungkin ada sudah hatam ya. Dan gate-nya ini mungkin sekitar 1 mikro ya. Nah, dan MOSFET ini terdiri dari banyak mode paralel dari MOSFET cell-nya ya. Ini dari kan banyak yang ini juga cover ya, menutupi di permukaannya dari silikon. Untuk arusnya mengalir ya secara vertikal. Dan ini adalah urutan dari N channel device-nya. Kalau masalah NPN, Pak NP, PN, NP itu udah saya rasa ada di Atam ya di mata kuliah dasar dan mungkin sudah diajarkan ya. Jadi tidak kita nggak akan detail ke sana ya. Nah untuk MOSFET ya, ini kita MOSFET-nya ada hubungan PN ya. Kita lihat kalau hubungan PN ya, konjungsinya ini. Ada charge-nya, ada drain-nya ya. Pada saat off state atau off. Ya. Jadi kalau pada saat keadaan off state itu tegangan itu melalui N minus region. Jadi tegangan itu melalui ini ya. Itu untuk off state-nya ya. Nah, kalau untuk on state-nya pada saat end state, nah kita lihat ini. Jadi PN junction-nya ini akan sedikit reverse bias ya. Slightly itu maksudnya sangat tipis itu sangat kecil ya. Jadi ini dia akan lewat reverse bias ya. Nah, untuk positif gate tegangan itu akan menginduksi ini channelnya ini ya. Tegangan ini induksi channel. Nah, untuk arusnya drain ini ya untuk arus itu melalui akan on region. Jadi ini arus dari drainnya ya D ini ya D ya. Dia akan melalui ini dan akan mengkondisi channel-channel kanal. Nah, untuk resistannya itu total dari resistan M minus region ini ya. Terus konduksi channelnya, sumber, dan kontak dari drainnya ini ya. Drain node ya, source node, dan ada gate node, titik simpul ya. Nah, di sini, inilah salah satu contohnya MOSFET. Nah, bagaimana dengan bodinya? Nah, bodinya. Jadi, apa MOSFET body dioda ya. Jadi di sini untuk PN. Jadi untuk P junctionnya ya dari P ke N negatif itu akan membentuk ini kayak dioda ya efektif dioda yang artinya dia paralel dengan
channel ini ya, kanal ini ya, NPN atau PNP ini tadi ya. Nah, untuk negatif drain dari ke sumber ya, itu dapat bisa forward ya melalui jas ini ya. Nah, seperti itu. Nah, terus lalu dioda itu dapat mengkonduksi full MOSFET ini dengan average ratingnya ya. Switching dari dioda ini kecepatannya tidak teroptimasi ya. Nah, jadi body diodanya ini sangat slow dan PR-nya ini large, besar. Terus karakteristik tipikal dari MOSFET ini, nah ketika kondisi off state ya, nah ini adalah VDS ya, gate to source, lebih kecil dari VH-nya. On state VGS lebih besar dari VTH. Jadi itu tegangannya ini ketika off state di sini ya. Nah ini udah on state, ini on state ya. Jadi on state-nya seperti ini tegangannya. Nah MOSFET ini dapat mengkonduksi atau menghasilkan arus puncak ya, sangat baik sekali ya. Yang mana yang terusnya ini adalah kan tidak berubah ya, change ya. Jadi dari sini. Untuk resistensinya juga akan dia koefisien temperatur untuk suhu yang positif. Dan sangat mudah sekali di paralel ya. Nah, ini contohnya untuk simple ya, apa namanya, untuk sangat sederhana sekali MOSFET ya. Agar MOSFET ini ada drain tapi ya, terus source sumber sama gate-nya ya. Gate-nya ini yang kemarin ya, pendahuluan minggu lalu Anda bisa ngatur ini berapa apa, berubah dan ini. Nah di sini ada C, ini ke kapasitor untuk antara gate sama drain, antara gate ke source sumber, drain dan source. Untuk yang ini besar nilainya, nilai CG. Tapi biasanya konstan ya. Kalau ini dia kecil, tapi non-linear. Dan untuk ini nilainya tengah-tengah, ya. Tapi sangat non-linear sekali. Nah, jadi di sini waktu switching untuk MOSFET-nya ini ya, nah, ditentukan oleh apa? Rating ya, rasio dari ini antara charge and discharge-nya gate driver ini di is dan di D ya. Jadi waktu switchingnya itu di sini ditentukan oleh ini ya, seperti itu. Contohnya itu ya. Jadi change ya. Jadi switching di sini itu adalah ditentukan adalah kecepatan rasio charge and discharge dari ini. Oke, head to source, head to drain ya. Oke, understand ya. Ini ya. Oke, kita lanjutkan.
Nah, switching loss, rugi-rugi switching ya. Jadi ada switching rugi-rugi di switching ya, dan dari kapasitansi outputnya. Sebagai contoh, bug converter yang kemarin sangat itu ya, Pak. Contohnya di BBB converter itu ya, bug converter, bus converter, bus converter. Di sini kita coba kan bug converter, nah, energi, rugi-rugi energi ya selama transisi ini. Kita umpamakan lini yang kapasitansi. Nilainya kita umpamakan tengah dari C kapasitor ya antara drain dan source-nya kali CC ya kapasitor yang dibeli apa tadi CG terus kali tegangan sumber. Nah, untuk MOSFET yang sangat-sangat non ini, di sini kita coba CDF-nya. Jadi Pak, nilainya itu tergantung dari tegangan. Jadi apa nilai kapasitor yang antara drain and source itu tergantung tegangan ini dari source-nya ya. Nah ini ya. Jadi kapasitor awalnya berapa, terus tegangan drain source-nya berapa. Lalu energi yang tersimpan itu adalah besarannya sekitar ya dipengaruhi oleh arus dan tegangannya. Kita dapatkan ini ya. Oke, ini adalah MOSFET. Lalu kesimpulannya ya ini kesimpulannya ya. Apa namanya? Secara umum ya ini MOSFET ini adalah sangat cepat sekali ya. Kategori fast switching speed. Jadi kalau ada semuanya nanti misalkan mau rancang bangun, misalkan rancang bangun alat penurun tegangan ya atau alat naik tekanan bahkan PPT ya maksimum power point dan juga ada menggunakan elektronik. MOSFET bisa menjadi salah satu pilihan. Maksudnya bisa menjadi salah satu pilihan juga pilihan. Tipikalnya ini tens hundreds of kilohertz. Jadi puluhan lah ya, ratusan kilohertz. Dari lumayan 100 kali 100 kilohertz berarti ya 100.000 hertz. Konsistensinya dia akan naik ya secara cepat dengan ini cara rasio dari kanan bloknya. Easy to drive, sangat mudah untuk mengendalikan. Nah, ini dia peralatannya. Ini kurang dari 500 volt ya. Perlu diingat bahwa MOSFET ini di bawah 100 volt ya. Artinya apa? Ya artinya kalau di atas 500 masih menjadi pertimbangan. Oke, ada yang tanyakan di sini? Nah, tapi untuk 1000 pot, oke lah masih available ya. Tapi ini juga untuk diketahui, dia hanya berguna untuk level dia menggunakan status volt. Itu adalah salah satu contoh. Ya, itu adalah salah satu contohnya.
Oke. Bagaimana dengan BJT? Bagaimana dengan BJ? Bagaimana dengan BJT? Nama BJT adalah base emitter on collector ya. Kalau apa? MOSFET tadi apa? D, R. Kalau BJT ada B, E, dan D. Arusnya sama ya, vertikal ya, arusnya vertikal gini ya, kalau ya. Dan dia NP device ya, yang kebetulan nanti tunjukkan di sini. Dan pada saat kondisinya tidak on, maka antara base emitter terus kolektor base ya, jadi base emitter dan kolektor base ini forward bias ya, should be not ya, itu harus dicatat. Dan ketika on ya, secara substansi itu hanya kecil ya, ngecasnya yang di P ini untuk modulasi konduktivitasnya ini. Nah, ini contohnya untuk BJT switching time ya. We have a voltage charge here ya, lalu ada ini adalah switch-nya, kita lihat. Kita lihat 0,7 ya. Ini arusnya, arus gate-nya ya. Jadi Anda bisa lihat di sini ya, dari masing-masing rangkaian. Ini mungkin ini kalian udah belajar di rangkaian elektronika ya nih. Jadi sudah aman. Nah, untuk idealnya arusnya dia seperti ini. Ini ya, arus base-nya. Ketika on, nah, bagus ya. Ini adalah arus idealnya, base-nya ya, harusnya. Nah, bagaimana kalau arusnya ini bukan sangat sekali dari ini. Jadi ya, ini bisa menimbulkan hotspot ya, dan device rusak ya. Device-nya itu bisa rusak. Nah, di sini ada BJT karakteristik ya. Nah, ini ada BJT-nya. Nah, ketika off state itu I base-nya itu sama dengan 0. Ya, jadi ketika off state ini I base-nya itu di. Nah, tapi ketika on state I base-nya ini lebih besar dari IK dibagi B ya. Penguatan arusnya. Load-nya, jadi B itu kemiringan penguatan arusnya lah ya. Dan bisa sampai 200 ya. Nah, yang paling penting di sini yang perlu kita ketahui adalah ini. Arusnya ini, gen B ini ya, ini dia menurun secara cepat ya. Pada saat apa?
arus yang tinggi sekali. Pada saat arus yang tinggi sekali, dia B-nya ini cepat turun. Ya, jadi device ini tidak harus dioperasikan pada arus yang instan ya, yang melebihi nilai ini ratingnya. Nah, untuk tegangan breakdown-nya ada harus base-nya ya, ketika naik turun. Ini adalah kita bisa lihat ya, open emitter sini ya. Jadi di sini VCB0. Nah, ini ketika apa? Ini adalah tegangan breakdown untuk base dan kolektor. Hubungannya junction-nya base dan kolektor ketika emiternya itu terbuka. Jadi kalau emiternya terbuka dia keren ya. Ini tinggi sekali ya, maksudnya ya, ya. Hampir kalau VCE-nya ya ini ya. Untuk VCO ini kolektor dan emiternya, jadi tegangan breakdown itu kalau emiter dan terus base-nya 0. Kalau yang Vesus nih ya, ini tegangan breakdown yang diobservasi ya dengan nilai arus base yang positif. Nah, dalam banyak aplikasi itu setiap transistor tegangan itu harus tidak melebihi BPCE 0. Oke, ya. Nah, ini untuk Darlington Connected BGT ya. Jadi BGT dalam bentuk hubungan Darlington. Nah, dengan hubungan Darlington ini, transistor satu, kedua, dan dioda. Jadi untuk Darlington dia menggunakan 2 transistor dan 1 dioda ya. Dan ini tujuannya adalah untuk menaikkan arus ya, dan aplikasinya untuk high voltage, maksudnya untuk tegangan yang lebih baik ya. Biasanya kalau dalam mintanya ya, ini 2 transistor ini diintegrasikan ke silikon wafer ya, untuk silikon wafer yang sama. Nah, jadi di satu ini akan mempercepat proses turn off-nya, off state. Ya. Jadi dengan cara apa? Ini base-nya untuk mengaktifkan ini apa membuang ya. Jadi penyimpanan pada saat casnya ya, cas penyimpanan untuk Q1 dan Q2 dibuang gitu penyimpanannya ya, casnya untuk Q1 dan Q2 selama transisi ke zone off. Nah, BJT itu untuk jangan 500 ya. Jadi BJT itu sudah banyak digantikan MOSFET ya. Nanti ada juga IGBT ya. Dan BJT sendiri sekarang juga sudah digantikan oleh IGBT ya, untuk tegangan di atas 500 volt. Ya, seperti itulah ya perkembangan apa
ilmu ya, perkembangan teknologi lah. Ya kan teknologi kan berkembang disertai dari perkembangan ini itu tadi ya. Dan di sini kalau dibandingkan dengan MOSFET ya, BJT itu switchingnya itu lebih rendah lah ya daripada MOSFET. Jadi MOSFET sangat reliable lah ya. Jadi untuk Anda ada di semua yang sampai 500 volt ya, itu bisa pakai MOSFET ya, kan BJT ya. Dan juga dia punya resistansi yang lebih rendah lah ya untuk tegangan tinggi. Untuk aplikasi tegangan tinggi ya. Nah, berikutnya adalah insulated gate bipolar transistor ya. Jadi di sini IGBT itu ada 4 layer ya, 4 lapisan. Maksudnya itu di sini kita ada 4 lapisan ya. Ya minimal hampir sama dengan MOSFET, kecuali ada ekstra. Kalau Anda lihat, melihat kan kemarin ada ini ya, atas yang memenuhi covernya ini ya, terus ada PNP, PU, terus ada minus, terus sini ada tambahan P, area P ya. Jadi nambah ini saja P dari MOSFET, itulah jadinya IGBT ya. Nah, ketika on state ya ini carrier ya, pembawa ya, minority carrier ini terinjeksikan ya ke area ini N- untuk menimbulkan konduktivitas dan fungsi ya. Nah, kalau dibandingkan dengan MOSFET, IGBT ini waktu switchingnya itu lebih rendah dan mempunyai resistansi yang kurang dan juga sangat berguna untuk tegangan tinggi hingga sampai 1700 volt. Nah, itu ya. 1700 volt. Nah, bagaimana IGBT ya? Ini simbolnya seperti ini ya. Circuit dan terus ada rangkaian ekuivalennya seperti ini. Nah, device-nya seperti ini, IGBT ya. Dan here IGBT. Ini adalah arusnya ya, IGBT ya. IGBT waveformnya ini. Kalau dioda ini speaking gayanya ya, seperti ini adalah VA kali IA. VA-nya ini kali I. Jadi ini kan IA-nya. Karena dia konstan, jadi ini turut adalah gayanya. Nah, IGBT artinya apa? Dia untuk aplikasi 500 sampai 1700 volt. Ingat ya, ini IGBT. Nah, untuk level dayanya itu 1 sampai 1000 kilowatt ya, oke. 1 sampai 1000 kilowatt. Nah, temperaturnya secara positif koefisiennya untuk high current untuk tinggi dan juga mudah diparalelkan konstruksi modulnya ya.
Nah, lalu forward voltage drop nih. Lalu untuk forward voltage drop-nya ini dioda untuk series dengan resistansinya ya. Jadi ya tipikalnya sekitar 2 sampai 4 volt. AC to drive ya sangat mudah sekali ya untuk kontrol di jalan. Mostly ya, jadi hampir sama kayak MOSFET ya, hampir mirip sama MOSFET ya. Oke ya. Lalu ada juga apa, intinya di sini dia lebih rendah ya dari MOSFET yang lalu, tapi lebih cepat daripada Darlington, GTO dan tipikalnya dia untuk frekuensi 3 sampai 30 kHz ya. Nah, perkembangannya untuk IGBT teknologi ini yang untuk 3345 ini high voltage IGBT. Nah, 150 kHz switching frekuensi. Ini ada di restore ya. Kita sudah bahas tadi ya, udah bahas DGT, IGBT ya, Darlington. Sekarang kita di restore ya. Nah, ini di restore. Kitnya di restore. Dia pakai gate. Nah, dia ada NP, NP ya. Nah, ini ada gate, katoda dan anoda. Nah, inilah, ini avalanche breakdown-nya. Ini reverse leak. Nah, ini ada holding karena biasanya kalau dioda kan gini ya. Nah, dia bisa geser ini pakai ini karena dia pakai gate-nya. Ini gate-nya 0 di sini. Dia forward breakover. Voltage-nya di sini. Lalu IG1 dia atur, IG2, IG3. Nah, inilah dasarnya power elektronik itu sebenarnya ini switching ya, harus dipahami. Jadi elektronika danya itu ya mata kuliahnya ya cuman ini basisnya switching. Bagaimana kita apa bermain-main dengan switching. Jadi nanti dari awal ruhu ya kita akan bermain-main dengan switching ya. Baik keempat-empatnya tipikal power elektronik kemarin ada apa? Ayo DC itu AC, AC itu DC, ya DC itu AC, AC itu DC, ada DC itu DC, AC itu C. Nah, all of them ya itu pakai switching. Jadi inti perkuliahan power elektronik itu adalah switching. Nah, ini untuk pilih store modelnya ya. Banyak sekali ya, Boy. Ini ya, model pilih store-nya ya. Nah, harusnya untuk emitter gimana, kitnya gimana, perhitungannya. Ya, contoh perhitungannya. Nah, ini ada tiristor ya. Tiristor itu ada SCR, GPO, dan MCT. Nah, SCR sendiri simbolnya seperti ini. Ada anoda, katoda, gate. Nah, tapi ekivalen sirkuit, rangkaian ekivalen itu adalah anoda, katoda, dan gate. Ada Q1 dan Q2. Konstruksinya seperti ini. Ya, nah ini ada P. Jadi ada P region dan N negatif. Nah, ini junctionnya ya, bukan hanya junction antara K, G, K, di restore. Lalu ada silicon control rectifier. Nah, untuk silicon rectifier ya, akan kita lanjutkan pada
mungkin hari Kamis ya. Nah, halangan. Karena waktunya sekarang sudah habis. Oke. Apa? Mau kita akhiri ya. Untuk sesi pertanyaan mungkin bisa kita resolusi atau mau ada yang bertanya. Tapi ini masih apa namanya? Hanya pengetahuan umum, belum pemodelan. Dan mungkin materi-materi ini sudah sedikit banyak dapat dari mata kuliah sebelumnya. Oke, ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Oke, ada pertanyaan. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih ya, Pak. Terima kasih, Pak.